Berkata Abu Hazim, sekarang berkata Abu Hazim. Berkata Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla wa hiya baliyah. Tiap-tiap nikmat apa saja yang tidak mendekatkan kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, maka itu musibah. Nikmat apa saja di dalam kehidupan dunia ini yang tidak mendekatkan Anda kepada Allah, maka itu jadi musibah. Kita hari ini punya nikmat berjalan. Dengan berjalan itu kalau tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka suatu saat nikmat berjalan itu jadi musibah kelak di yaumil akhirat. Tatkala kemudian kita dipersoalkan dari nikmat itu, kita bisa merasakan manis pahit, kita bisa berpikir, kita bisa mengilhami, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Tatkala semuanya itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, atau tatkala hal itu tidak bisa menjadikan kita lebih dekat pada Allah, maka jadi musibah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat An-Nahl ayatnya ayat 18. Surat An-Nahl ayat 18, dengan ya apa ayatnya? Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tamudu ni'matallahi la tahsuha wa annallaha laghafurur rahim. Jika kemudian engkau disuruh untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak pernah akan bisa memperincinya, tidak akan pernah bisa membilangnya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang betul-betul maha pengampun dan maha pengasih. Oleh karena itulah Allah ngelingna kan bidewek menungsa nek panjenengan kok dikongkon-kongkon ngitung nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai nggak bisa memperinci kok. Dan Anda harus dihadapkan dua nikmat yang disebutkan oleh hadis Nabi, waktu sehat dan juga waktu luang. Wah, waktu sehat tapi waktu luang yang spesifik disebutkan di dalam hadis Nabi, di dalam hadis yang kita bicarakan hari ini. Sekarang penjelasan Ibnu Battal di dalam kitab Fathul Bari. Kalau panjenengan lihat di kitab Fathul Bari, nanti ada penjelasan dari Ibnu Battal menjelaskan hadis tadi. Beliau berkata, yaitu Ibnu Battal, maksud hadis ini adalah seseorang tidak dinilai memiliki waktu kosong atau luang sampai dia berada dalam kondisi berkecukupan dan sehat secara jasmani. Orang tidak disebut sebagai waktu luang kecuali dia sehat dan juga berkecukupan. Hari ini kita cukup enggak? Makan cukup enggak? Cukup. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan kadang-kadang ada yang 4 kali atau 5 kali. Atau kadang-kadang mungkin karena 2 kali bukan karena tidak ada makanan, tapi karena saking kemudian dicabutnya berkah makanan itu, sehingga kita bingung mau makan apa. Karena ya, kadang-kadang pula kita menghabiskan makanan yang lain pula. Belum baksonya, sotonya, kemudian nyamikannya atau yang lain, cukup kita. Cukup, kalau hanya sekedar untuk makan kemudian hidup cukup. Dan kita dikatakan memiliki waktu luang jika kemudian kita cukup dan juga kita sehat. Kita sehat enggak? Anda tatkala makan tidak ada keluhan, bisa membedakan mana yang manis, yang asam, yang gurih, atau bahkan yang lain-lain, bisa kok. Berarti Anda termasuk memiliki waktu luang. Berarti termasuk ini waktu luang. Waktu luang di sini tidak berbicara Anda itu banyak pekerjaan. Waktu luang di sini Anda itu tidak berbicara masalah Anda itu sibuk di pertanian. Waktu luang di sini tidak berbicara masalah bagaimana Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, tidak. Tapi waktu luang di sini maksudnya adalah Anda sehat dan cukup. Kan kadang-kadang kita berpikirnya di sana, dan kemudian waktu luang seakan-akan luang dari semua aktivitas pekerjaan. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud waktu luang di sini apabila sehat itu ada dan kita cukup.
Artinya kalau suatu saat Anda memiliki kesibukan di pertanian, kesibukan di perdagangan, kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan sebagai karyawan, kesibukan sebagai hal-hal yang lain, itu bukan yang dimaksud dengan alasan untuk tidak memiliki waktu luang. Itu waktu luang. Jadi orang alasannya loh, sampai apa orang sholat, masih aku berbanget ngurusi pari, gak paham waktu luang. Jadi waktu luang bukan seperti itu kok. Karena dia kan sering kadang-kadang nggak paham ya. Kalau menurut penjelasan Ibnul Battal, itu bukan itu yang dimaksud. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan, sesibuk apa saja Anda sebagai petani, sesibuk apa saja Anda sebagai pedagang, sesibuk apa saja Anda itu sebagai pegawai mungkin, atau kemudian yang bekerja di instansi atau lembaga, Anda tinggalkan tatkala adzan sudah dikumandangkan. Karena itu bukan kesibukan, dan itu bukan alasan untuk menolak waktu luang. Ya seakan-akan kayak gue dianggap seakan-akan satu alasan gue waktu luang. Bagaimana sekarang? Kalau hanya karena permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, saking sibuknya dengan pertanian, saking sibuknya dengan perdagangan, saking sibuknya karena dia bekerja sebagai karyawan, saking sibuknya sebagai pekerja di dalam instansi atau lembaga, dengan alasan itu lantas kemudian dia banyak meninggalkan atau menunda-nunda kewajiban. Bagaimana hukumnya tatkala kemudian dihadapkan dengan hadis ini? Kalau dihadapkan hadis ini kepriwe saja. Satu saat ngadep Allah sampai apakah tidak memiliki waktu luang, oh ya Allah saya sibuk dengan urusan pekerjaan, itu bukan waktu luang, itu bukan waktu luang yang dimaksud. Dan kadang-kadang ya itu bukan alasan pembenaran untuk menolak yang disebut dengan waktu luang. Maka Ibnu Battal menyebutkan seperti itu. Maka jika manusia dalam keadaan berkecukupan sehat secara jasmani, maka ini cukup dikatakan sebagai waktu luang. Maka berhati-hatilah jika manusia dalam keadaan yang seperti itu, maka berhati-hatilah dalam keadaan yang seperti itu, agar manusia itu tidak terperdaya dan tidak terlena, tidak termasuk di dalam kebanyakan manusia yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Aja ngasih seperti kebanyakan manusia yang disebutkan di dalam hadis Nabi, sehingga kemudian dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, lantas kemudian dia jauh dari Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh bersyukur kepada Allah, bahkan kemudian keimanannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Arif Al-Yamani, lantas berkata Arif Al-Yamani, inna min i'radillahi ta'ala, sesungguhnya cukup menjadi bukti Anda itu jauh dari Allah. Kita cukup disebut sebagai orang yang jauh dari Allah. Arif Al-Yamani menyebutkan di dalam perkataannya, orang yang jauh dari Allah itu bukan orang yang tidak mendirikan sholat, bukan pula orang yang tidak mendirikan siam di bulan Ramadan, bukan pula orang yang meninggalkan jihad, bukan orang pula yang kemudian meninggalkan membaca Al-Quran, tapi orang yang cukup menjadi bukti bahwa dia jauh dari Allah adalah ayyashillahu bima la yanfa'uhu, dia disibukkan urusannya dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dewek nek sibuk urusannya nganggo urusan sing tidak bermanfaat untuk akhirat, berarti kita adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang jauh dari Allah, bukan? Nah, sehingga dijawab, nah ngapa dewek ndongan yang ora dikabul, kabullah sholat tuh. Kita kan jauh ya, hampir-hampir 1x24 jam yang dimiliki waktu manusia di zaman kita hidup hari ini. Mereka sibuk urusannya dengan segala urusan yang boleh jadi menjauhkan urusannya dengan Allah. Kadang-kadang kita akan melihat sing jenengane syukur, kenek menurut penjelasan dari sahabat Nabi dan ulama-ulama dulu, syukur itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Di antara kalimat penerjemahan syukur itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat.
Sekarang kadang-kadang ada orang yang mengucapkan kalimat itu ringan, seakan-akan kemudian dia menginginkan dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi sejatinya dia adalah orang yang terberdaya oleh itu dalam kondisi apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Ana wong panen. Panen itu kemudian dia mendapatkan panen yang jumlahnya banyak. Ya, katakan saja 1 ton. Akhirnya harus ia jemur. Harus ia kemudian jemur di terik matahari supaya kemudian padinya itu kering. Yang seperti ini nikmat bukan? Nikmat. Sampean panennya akeh, nikmat bukan? Kalau orang bersyukur berarti tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Tapi kadang-kadang orang seperti itu kemudian ditanya, Kang, sampean berpanen apa? Oh ya alhamdulillah, aku ya bersyukur banget kami Allah. Sawahku metune lumayan kayak ini bahkan lebih. Tapi tatkala kemudian dia disibukkan oleh urusan yang seperti itu, ucapannya seperti itu, akhirnya karena saking capeknya ia undur-undur yang tadinya kemudian sholat maghrib, ia hari ini tidak datang di sholat maghrib. Karena apa? Capek. Sholat isya juga tidak datang pula. Sholat subuh kadang-kadang datang. Sholat kemudian duhur atau sholat asar, nggak datang. Sibuk, mepet. Yang seperti ini orang bersyukur bukan? Orang bersyukur bukan? Syukur. Kalau seperti itu termasuk berkah bukan? Sing jenengane berkah adalah ziyadatul bil khair. Sing jenengane berkah adalah bertambahnya kebaikan. Sampai untuk harta benda berkah atau untuk segala apa saja berkah, dia bertambahnya kebaikan. Berkah nek nang kalangane tiang-tiang nang zamane ngene dewek seakan-akan berkah ke melimpahnya rezeki, tidak pandang bulu masalah kebaikan. Kadang-kadang ya secara kemudian finansial, secara kemudian harta benda, secara hasil yang diperoleh untuk urusan dunia banyak, tapi tidak mengumpulkan kebaikan, maka yang seperti ini bukan berkah. Alhamdulillah nyung sawai berkah, yang nyung 1 ubin tok. Tapi gara-gara 100 ubin itu lantas kemudian dia banyak mengeluh, akhirnya tidak berangkat mengaji, jarang mendatangi sholat maghrib, jarang mendatangi sholat isya, karena kemudian dilelahkan oleh urusan yang seperti itu. Yang seperti ini tidak akan bisa menjadi berkah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itulah Arif Al-Yamani mau ngomong, cukup menjadi bukti jika manusia itu disibukkan dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Kayak DWKB ya, kayak seolah-olah kayak kita semuanya itu loh. Dan berikutnya berkata Abu Hazim, sekarang berkata Abu Hazim. Berkata Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla wa hiya baliyah. Tiap-tiap nikmat apa saja yang tidak mendekatkan kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, maka itu musibah. Nikmat apa saja di dalam kehidupan dunia ini yang tidak mendekatkan Anda kepada Allah, maka itu jadi musibah. Kita hari ini punya nikmat berjalan. Dengan berjalan itu kalau tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka suatu saat nikmat berjalan itu jadi musibah kelak di yaumil akhirat. Tatkala kemudian kita dipersoalkan dari nikmat itu, kita bisa merasakan manis pahit, kita bisa berpikir, kita bisa mengilhami, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Tatkala semuanya itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, atau tatkala hal itu tidak bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka jadi musibah. Oleh sesungguhnya pandangan, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya hati kelak akan dipersoalkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kira-kira nikmat apa saja yang kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini yang saking banyaknya, suatu saat kalau hal itu tidak mendekatkan kepada Allah, kelak akan menjadi berat, sesuatu yang cukup berat di yaumil akhirat. Kira-kira hisab dewek ngesuk apa ringan? Ya dipikir-pikir, astagfirullah. Seolah-olah nggak ada yang lolos kok. Ada yang lolos ya. Berbicara masalah umur, coba. Umur yang kita miliki,
Ada yang mengawali sholat waktu 20 tahun mungkin, artinya sebelumnya tidak sholat. Ada yang mengawali sholat istiqomah setelah menginjak usia 40. Ada yang mengawali sholat pula kadang-kadang kaum muslimin usia 40 tapi masih bolong-bolong. Ada yang mengawali sholat pula telah usia 50. Artinya sebelumnya dia sudah tidak mendirikan sholat di zaman dulu. Artinya kalau seandainya bilang kita berbicara masalah nikmat-nikmat di dalam hidup dengan cara-cara yang seperti itu, sebagai kaum muslimin dan hamba Allah yang beriman, tatkala kemudian kita menghadap kepada Allah dengan kondisi yang masih sama, melalaikan waktu luang dan kesehatan, kira-kira apa yang kelak akan kita persembahkan sebagai jawaban tatkala Allah bertanya segala kesehatan yang kita miliki, untuk apakah kemudian kita gunakan di dalam hidup? Jadi kemudian jawab apa? Ya Allah, ya nyembeli sholat itu sampai mau domain malaikat dia sholat ke zaman dia begitu sholat si bolong-bolong sini jenengin domain mending sampai wis mulai sholatnya wis mulai usia 40 mulai sholat jamaah bekelat-kelatan itu aja jelas. Apa mulai sampai lagi panen udah ini ya, artinya banyak sekali hal-hal yang menjadi pelanggaran terhadap hadis ini, berbicara masalah waktu luang dan sehat. Maka oleh karena itulah Abu Hasim berkata seperti itu. Sekarang